Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 3 sampai chapter 4. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang telah pergi berperang melawan invader yang menyerang bumi. Dan kita juga diperlihatkan Suho yang telah sekarat dan hampir terbunuh. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah bertarung mati-matian melawan zombie Awaken Miss Benerangdi, dan berkat-tekadnya yang pantang menyerah, ia pun akhirnya berhasil mengalahkan monster zombie tersebut. Pesan dari sistem muncul, Anda berhasil mengalahkan Awaken Miss Benerangdi, Anda naik level. Suho berkata, sepertinya aku sudah menjadi seorang Awakener. Karena aku sudah menjadi Awaken, aku bisa menyelamatkan orang-orang dan menyelesaikan masalah di sini. Sementara itu di luar gedung, terlihat seorang hunter yang berubah menjadi zombie tengah berlari dan melompat ke arah gedung kelas Suho berada. Sedangkan di satu sisi, Suho yang melihat keluar jendela tiba-tiba dikejutkan dengan sosok zombie yang melompat sambil mengayunkan pedangnya. Sosok zombie itu adalah Awaken Miss Benerangdi. Dan duar! Scene kemudian berpindah ke tempat petugas keamanan yang telah mengumumkan terjadinya dungeon break di Universitas Seni Korea. Petugas keamanan mengumumkan agar warga sipil di wilayah tersebut untuk segera mengungsi. Di sana terlihat pasukan militer Korea tengah mengepung dan memblokade wilayah kampus tersebut. Tapi walaupun pasukan militer dikerahkan, mereka saat ini hanya bisa berdiri dan menonton sambil menunggu datangnya hunter yang dikirim asosiasi hunter. Dan sepertinya, asosiasi membutuhkan beberapa waktu untuk menugaskan hunter rank B ke atas. Itu karena asosiasi mempertimbangkan kemungkinan adanya hunter rank C yang telah terinfeksi dan menjadi zombie. Shin kemudian kembali ke tempat Suho berada, di mana ia telah dihadapkan seorang hunter rank C yang telah menjadi zombie. Sambil membawa pedang besar, zombie itu berjalan mendekati Suho. Di satu sisi, Suho merasa jika zombie di hadapannya lebih kuat dari zombie yang sebelumnya. Walaupun aku sudah naik level beberapa saat yang lalu, apakah aku memiliki kesempatan untuk mengalahkannya? Dan seketika itu juga, monster zombie itu pun melepaskan tebasan untuk memenggal kepala Suho. Tapi dengan refleksnya, Suho mampu menghindari tebasan pedang tersebut. Suho panik dan bergumam, serangan zombie itu sungguh gila. Di satu sisi, zombie itu kemudian mulai melepaskan tebasan pedangnya lagi. Menanggapi itu, Suho langsung melemparkan tabung apar sambil melarikan diri. Dalam hati ia berkata, aku tak mungkin bisa menghadapi monster zombie itu. Kapan para hunter akan tiba di sini? Aku harus bertahan sampai hunter lain datang. Namun di saat Suho lari menjauh, monster zombie itu justru mengabaikan Suho dan mengalihkan pandangannya ke arah para siswi yang bersembunyi di gedung atap sebelah. Di sana terlihat 3 orang siswi yang ketakutan sambil mengharapkan datangnya para hunter. Dan pada saat itulah, monster zombie itu pun melompat ke arah siswi tersebut sambil menebas mereka bertiga. Melihat ketiga siswi itu terbunuh, Suho pun sangat terkejut dan sekaligus kesal. Sialan, tak ada waktu untuk menunggu para hunter. Aku harus mengalahkan monster zombie itu agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Suho kemudian melompat ke gedung sebelah sambil menendang kepala monster zombie tersebut. Akan tetapi, tendangan Suho tak memberikan efek sama sekali. Monster zombie itu dengan cepat membalikkan badan sambil melepaskan tebasan. Dan beruntungnya, Suho masih sempat menghindarinya. Dalam hati ia berkata, ini gila, bahkan satu tebasan saja bisa membunuhku. Tapi aku tak bisa membiarkannya lepas begitu saja. Di saat monster zombie itu datang ke arahnya, Suho dengan cepat melancarkan pukulan demi pukulan sambil menghindari tebasan demi tebasan ke arahnya. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Dan pada saat itulah, Suho menghantam kepala zombie itu dengan lututnya. Akan tetapi, serangan Suho sama sekali tak berpengaruh. Monster zombie itu dengan cepat melancarkan serangan balik dengan melepaskan tebasannya hingga membuat Suho terampas.
Suho yang terkena serangan fatal itu pun mengeluarkan banyak darah, bahkan HP Suho kini tersisa 1% saja. Tapi meskipun begitu, Suho masih belum menyerah dan mencoba berdiri sekuat tenaga. Sedangkan di satu sisi, monster zombie itu pun tersenyum dan langsung melesat untuk menghabisi Suho yang sudah sekarat. Dalam situasi genting tersebut, tiba-tiba muncul sebuah retakan di langit. Dari retakan tersebut, muncul sosok bayangan hitam yang langsung melesat. Beberapa detik sebelum tebasan monster zombie mengenai Suho, tiba-tiba datang sosok bayangan hitam yang langsung memotong lengan monster zombie tersebut. Suho yang sekarat itu pun melihat sosok semut di hadapannya. Dan ternyata, itu adalah Grand Marshal Beru, salah satu jenderal bayangan Shadow Monarch. Beru kemudian segera mengaktifkan sihir penyembuh untuk menyembuhkan Suho. Sial, semua ini terjadi karena aku terlambat. Beru kemudian menatap monster zombie di sana dan berkata, "Apa kaulah hama rendah yang berani menyakiti monark muda?" Beru yang sangat marah itu pun langsung menghancurkan monster zombie itu dalam sekejap. Sedangkan di tempat lain, para monster zombie juga menyerang para siswa yang ada di lingkungan kampus. Namun tiba-tiba, monster zombie itu pun tercincang seketika. Satu demi satu zombie yang berkeliaran juga langsung tercincang dalam sekejap mata. Dan ternyata, Beru telah membantai semua monster zombie yang ada di sana. Setelah semua monster zombie dihabisi, Beru segera kembali ke tempat Suho berada. Sambil berlutut, Beru berkata, "Sudah lama sekali kita tidak bertemu monark muda." Di halaman berikutnya kita diperlihatkan ikatan Suho di masa lalu di mana ia sedang menggambar para prajurit bayangan. Di saat Suho kecil sedang menggambar, Beru dibuat terharu saat melihat monark muda menggambar dirinya. Dan pada saat itulah, Suho akhirnya telah membuka matanya. Ia kini telah siuman setelah 2 hari tak sadarkan diri. Mengetahui bahwa Suho telah siuman, Jinho yang merupakan pamannya kemudian menelpon Suho dan menanyakan kondisi Suho saat ini. Suho pun menjawab bahwa ia sudah baik-baik saja. Suho kemudian melihat berita yang menyiarkan tentang insiden dungeon break di Universitas Seni beberapa hari yang lalu. Itu adalah insiden yang memakan banyak korban jiwa dan menjadi topik panas di media sosial. Penemuan monster zombie yang disebut Mistborn dapat menginfeksi manusia menjadi monster. Jadi pada saat itu, asosiasi telah terlambat mengirim bala bantuan. Namun di saat para hunter tiba di lokasi, semua monster zombie yang ada di sana sudah terbantai oleh sesuatu yang tidak diketahui. Seorang saksi mata mengatakan bahwa orang-orang yang berubah menjadi monster tiba-tiba meledak dan tercincang di depan mataku. Aku tak mengerti apa yang telah terjadi. Setelah melihat berita di televisi, Suho yakin bahwa awakening-nya bukanlah sekedar mimpi belaka. Dan kukira aku sudah ditebas oleh Mistborn Rangse. Tapi bagaimana bisa aku selamat dari situasi itu? Sebuah suara misterius menjawab bahwa itu karena akulah yang telah membasmi para sampah itu. Dan ternyata itu adalah Beru. Beru kemudian memperlihatkan wujudnya dan berkata, "Lama tak bertemu monark muda, saya Beru harus melintasi dimensi untuk bertemu dengan monark muda." Ketika Suho melihat Beru, ia tiba-tiba teringat ingatan masa kecilnya yang hilang mulai muncul di otaknya. Aku tahu siapa semut ini. Saat aku masih kecil, dia adalah salah satu makhluk bayangan yang berada di sisiku. Tapi kenapa? Kenapa aku melupakannya hingga sekarang? Suho kemudian bertanya, kenapa Beru menjadi sekecil ini sekarang? Beru menjawab bahwa ini adalah efek menggunakan banyak mana karena melintasi dimensi. Saya biasanya gagah dan menyeramkan. Tujuanku datang ke sini adalah untuk membuka segel Anda. Tapi tahu sangka, Anda telah membuka segel Anda sendiri. Aku benar-benar kagum dengan Anda, monark muda. Suho bertanya, apa maksudmu dengan segel? Apa segel itu berhubungan dengan mimpi di dalam dungeon yang kualami? Beru menjawab bahwa semua itu bukanlah mimpi, melainkan hal yang pernah Anda alami. Ayah Anda, Sung Jinwoo, yang merupakan Shadow Monarch, telah menyegel kekuatan dan ingatan Anda dengan berharap Anda bisa hidup dengan normal seperti manusia biasa. Mendengar nama ayahnya disebutkan, Suho sangat antusias dan bertanya, apa kau menyebut ayahku? Seperti yang kukira, kau pasti tahu kenapa ayahku meninggalkan rumah. Beru menjawab bahwa rajaku tidak meninggalkan rumah, tapi dia pergi ke outer space dan sedang berperang melawan para invader yang mencoba mengambil alih dunia. Hah? Ayahku melindungi dunia katamu? Benar, rajaku sekarang sedang melawan Itarim, dewa dari outer space.
Itarim telah mengirim utusan mereka untuk menyerang dunia kita. Ketika aku dalam perjalanan ke sini, aku juga banyak membasmi musuh-musuh tersebut. Fakta bahwa munculnya Geth dan monster ke bumi itu juga termasuk dampak dari perang tersebut. Suho bertanya lagi, jadi apakah ibuku juga pergi bersama ayah? Ibu telah menghilang di waktu yang sama dengan ayah menghilang. Mendengar bahwa Cha-in telah menghilang, Beru pun sangat terkejut. Beru merasa utusan Itarim yang ada di bumi pasti telah membuat jebakan licik pada Nyonya Cha-in. Suho pun sangat kesal dan berkata, jadi apakah orang tuaku tidak bisa kembali? Aku sudah lama kesepian untuk waktu yang lama, aku ingin bertemu dengan mereka. Beru menjawab, kalau begitu hanya ada satu jalan. Rajaku tidak akan bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu karena peperangan itu. Tapi Anda bisa mencari dan menyelamatkan Nyonya Cha-in setelah Anda menjadi lebih kuat. Sambil mengeluarkan sebuah kunci, Beru kemudian mengajak Suho untuk menaikkan levelnya. Pesan dari sistem muncul, di mana Suho mendapatkan misi baru. Quest Trial of the Shadow. Anda adalah putra Raja Bayangan. Saat ini bakat bawaan Anda telah tersegel sepenuhnya. Untuk memiliki kekuatan besar itu, Anda harus membuktikan nilai Anda. Masuki Shadow Dungeon dan buktikan kemampuan Anda. Suho pun menerima kunci untuk memasuki Shadow Dungeon. Di saat Suho menggunakan kunci itu, sebuah gate pun muncul di hadapannya. Beru berkata, ayo kita masuk dan ambil semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Anda. Dalam hati Suho berkata, jujur aku masih belum percaya. Outer Space, perang dengan para dewa atau Shadow Monarch, itu semua sangat tidak masuk akal. Tapi tetap saja, kalau aku bisa bertemu mereka lagi dengan bertambah kuat, aku harus menaikkan levelku apapun yang terjadi. Melihat tekad dari Monarch muda, Beru teringat dengan misi yang diberikan rajanya sebelumnya. Jadi sebelumnya, Jinwo yang telah memberikan perintah kepada Beru untuk kembali ke bumi dan membuka segel Suho. Karena penyerangan Itarim sudah menyebar ke bumi, lepaskanlah segel ingatan dan kekuatan Suho dan lindungilah bumi. Dan aku akan memberimu izin untuk mengambil tindakan sesuai dengan kebijaksanaan tergantung situasi. Dan tentunya, Beru pun akan mematuhi perintah rajanya tersebut. Dan sekarang, Beru dan Suho pun memasuki Shadow Dungeon. Dan pada saat itulah, terlihat sebuah reruntuhan kota yang terbengkalai. Itu adalah tanah kematian, di mana yang hidup tak bisa masuk kecuali mendapat izin dari sang master. Dalam hati Suho merasa bahwa tempat ini sangat familiar baginya. Pesan dari sistem muncul, di mana Suho mendapat sebuah misi untuk survive di tempat ini. Penghuni Shadow Dungeon tak akan menerima diri Anda yang lemah sebagai master tanah ini. Bertahanlah dalam durasi yang ada dan buktikan kelayakan Anda. Waktu mundur pun telah dimulai, di mana Suho harus bertahan selama 4 jam di sini. Dan pada saat itulah, sosok monster tiba-tiba menyerang Suho dari belakang. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.